Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita hari ini mau bikin arsip gitu. Nah, jadi arsip kalau menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, dia merupakan rangkaian kegiatan atau peristiwa dari yang bisa direkam lewat berbagai media dengan berbagai perkembangan teknologi, bisa dibuat oleh negara maupun perorangan, lembaga dan sebagainya. Oke, kayaknya kita bukanya dengan sangat formalitas ya. Jadi maksudnya kita bikin ini biar kita punya Arsip. Kita pernah ngelewati momen gitu ya, bahwa kita bisa masih sustain, bisa move on, bisa move up, kita bisa gitu ketika kita berusaha dan tentunya selalu berdoa ya. Jadi hari ini kita mau ngerekam bahwa kita mau share Akifah baru saja keluar dari opname hari apa kemarin? Selasa masuk. Selasa ya. Selasa. Jadi Selasa, hari ini hari Minggu, Hari Sabtu. Sabtu. Nah, hari Sabtu. Jadi baru beberapa hari keluarnya baru beberapa hari keluar dari rumah sakit gitu ya, habis operasi kemarin. Nah, jadi si Akifah ini dia sudah sakit bagian belakang ya. Ya. Belakangnya itu sudah sakit selama 1 tahun. Nah, dan kita nggak ngebiarin itu. Misalnya ada komen, oh ini dibiarin nih sampai 1 tahun. Enggak, kita udah melakukan hal maksimal ya selama 1 tahun, mulai dari jatuh. Jadi Kipa ini riwayatnya jatuh. Dia jatuh di kamar mandi di WC ya. Iya. Waktu main ke rumah temennya gitu ya. Nah, saat itu Allah menguji dia jatuh di situ. Habis jatuh itu sakit. Habis sakit itu kita sudah mau melakukan hal yang menurut kita terbaik lah gitu ya. Apa itu, membawanya ke rumah sakit. Iya. Nah, dan Akifah sudah ditangani 4 spesialis ya, 4 Iya. subspesialis. Sepertinya ya kalau dihitung dokter umum dulu ya. Habis itu dokter saraf, bedah saraf, rehabilitasi medik, kemudian satunya lagi pain manajemen. Nah, Ya 4. ada 4 ya. Jadi kita mau share ini juga semoga bermanfaat nih ketika teman-teman jatuh dan merasa sakit pinggangnya gitu ya. Nah, kita mau sharing dengan Akifah. Mungkin kita tanya dulu ya, awal kejadian itu kayak gimana? Kita santai-santai ya. Oke. Ya, jadi awal kejadiannya itu Agustus tahun 2022. Jadi sudah sekitar 1 tahun lebih ya dari kejadian tersebut. Karena kenapa ingat? Karena kemarin diminta untuk membuat surat pernyataan. Jadi apabila nanti misal kita pindah ke rumah sakit yang lain, surat pernyataan itu bisa dibawa dan dia pakai materai kayak gitu. Apabila kita pindah ke rumah sakit yang lain, kemudian harus menjelaskan riwayat sakit ini apa gitu. Jadi kan dilihat tuh hari Ahad, 14 Agustus 2022, sekitar jam 9 lewat, karena waktu itu agendanya jam 9 sampai jam 11. Di pertengahan agenda lah, di awal-awal kayak gitu nih. Nah, jatuh saat itu kan izin nih mau ke kamar mandi, mau buang air kecil. Itu tuh sebenarnya sudah selesai kan buang air kecilnya, mau keluar lah kayak gitu. Cuma kayak ini mau turun langsung ke bawah apa lewat samping nih, menginjakkan kakinya gitu kan. Nah, kadarullahnya itu Udah mikir ya, nggak sembarang jalan ya. Iya, mikir dulu ini kan biasa kan kalau kloset itu ada undakannya gitu kan, satu undakan lah kayak gitu ya, satu tatap lagi ke bawah kayak gitu. Nah, lalu ternyata kadang milihnya tuh ke samping dulu gitu deh, kaki kiri kan nih di samping kan kayak gitu, maksudnya kaki kiri menopang dulu baru turun gitu satu undakannya itu. Nah, ternyata kaki kirinya ini yang kepleset gitu, langsung jatuhnya itu duduk dalam keadaan set gitu, duduk. Dan itu tuh sampai teman yang ada di ruang tamu itu mendengar bunyinya. Cuma kan jaraknya jauh ya. Lumayan kan di dapur itu kayak gitu. Nah, padahal pada saat itu tuh tidak tahu bahwa saya yang jatuh. Waktu sudah ke ruang tamu, saat minta obat minyak air putih atau apa kayak gitu kan, untuk menahan rasa sakit karena menyelesaikan agenda dulu gitu, baru pulang kan. Nah, jadi pas di tengah jalan, kenapa gitu Aida, ini saya jatuh di kamar mandi. Oh,
pantas ada kayak suara itu. Pernah dengar kalau ada orang buat rumah kayak itu yang memasukkan tongkat ke dalam tanah, buk 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 gitu kan. Oh, kirain kayak bunyi orang ini, orang apa namanya, tadi ada paman tukang gitu, maksudnya kayak di sebelah. Ternyata itu bunyi Aida yang jatuh gitu. Nah setelah itu pulang itu kan apa sih, menjungkit gini lah naik motornya supaya tetap bisa pulang kan. Langsung pas di rumah nggak bisa sholatnya, nggak bisa lagi rukuk sujud, itu harus apa namanya, duduk di atas kursi sholatnya sampai beberapa hari kan seperti itu. Dan Cipa saya itu langsung telepon aku ya. Iya kayak gitu kan, karena sendirian kan di rumah, nih siapa yang paling dekat kan adek, karena kalau keluarga kan jauh semua kayak gitu. Iya. Jadi kalau teman-teman nih jatuhnya itu terduduk gitu, itu cepat-cepat aja segera melakukan sesuatu. Jadi maksudnya entah itu terpeleset di kamar mandi atau misalnya itu tabrakan gitu ya, kemudian kita masih kayaknya kayak waras aja gitu ya, duduk baik gitu, tapi ternyata ketika jatuh itu duduk itu malah bahaya ya, Langsung coba kan menghempas kan ya, tulang iya. belakang menghempas gitu ya, tulang menghempas. Jadi sebetulnya kalau saya sendiri itu saya juga pernah terapi di bagian belakang juga yang sakit. Nah itu berbulan-bulan juga tuh terapinya gitu ya, jadi lewat rehabilitasi medik. Nah kalau menurut dokter itu bisa jadi karena pengalaman saya pernah jatuh. Ada pernah jatuh juga. Ya, jadi Ade kan pernah jatuh. Jadi Ade itu pernah jatuh tahun 2013. Oh, ada pengobatan tahun? Sakitnya itu relapse-nya itu di tahun 2016. Oh iya, nah kan 3 tahun berikutnya baru ini ya. Jadi kata dokter itu memang bisa gitu, sakitnya itu memang bisa delay gitu. Iya. Bisa delay katanya gitu. Nah, habis itu kan ya udah nih. Saat itu ya pada tahun 2016 itu lagi masa-masanya kerja berat kan, kayaknya kayak gitu. Nah, itu kan kerja berat itu merespon, dia mengcalling peristiwa yang masa lalu tahun 2013. Nih kamu sakit loh karena ditambahin beban, akhirnya dia kepanggil. Panggil kan. Nah itu waktu ada itu jatuh kan di 2013 itu juga ke ortopedi gitu ya, di rumah sakit juga gitu. Jadi langsung cepat tanggap juga sebetulnya gitu ya, cepat tanggap juga. Nah hasil ronsen saat itu tuh menunjukkan gejalanya baik-baik saja. Cuman memang maksudnya baik-baik aja tuh nggak ada patah tulang ya. Sebenarnya saya juga nggak ada patah karena tulang. Selain belakang itu kan belakangan, saat itu malah belakang itu nggak ada sakit sama sekali. Yang sakit itu kaki. Kakinya di bagian apa? Telapaknya apa? Kakinya itu bagian apa ya? Bagian antara sini, nih sini, lipatan yang kaki itu. Sini. Iya, apa tuh? Sendi sini. Iya. Oh bukan di sininya. Bukan sini. Jadi kan ini daerah rawan kan. Iya ini bengkak. Nah jadi itu sampai berapa tahun? Sampai berapa tahun? Kalau itu diporsir, misalnya kita tuh kan sebagai seorang muslim ya, paling porsiran pul-pulan tuh kan Ramadan. Karena kita mau pahala banyak kan. Nah di Ramadan itu kan full ada itu. Kita tahajudnya full, kemudian apalagi yang paling panjang tarawih kita full gitu ya. Nah itu tuh kan engsel yang kaki tadi kan gerak terus tuh. Nah itu biasanya 15 hari pertama tuh masih bisa berdiri, 15 hari kedua itu sholatnya udah duduk. Wah, ya. Dan dulu kayak gitu juga. Dan habis pengobatan 2016 kolaps itu kan, 2016 ujung tuh ya. 2017 kan tuh di terapi. Jadi seminggu tuh 2 kali sampai dinaikin dokternya 3 kali seminggu. Nah, habis di terapi itu sampai kan akhirnya dikatakan selesai sembuh gitu ya. Dan memang alhamdulillah setelah waktu berjalan itu sembuh total. Nah, cuman yang aku rasakan saat ini ya kita, itu kalau aku lagi kecapean full atau lagi sakit atau kayak gimana, itu sakitnya kena di belakang, kena abis itu di kaki tuh bisa kayak nyeri gitu. Iya, soalnya kan ada radang kalau saya kalau udah kemarin deh di rongsen nggak ada patah tulangnya gitu kan. Kalau rongsen kan lihat tulang ya. Kemudian oleh dokter belum bedah saraf, dokter saraf pada saat itu diminta untuk MRI tapi belum memakai kontras gitu. Pas di MRI belum memakai kontras itu, lalu mungkin kayak gini dulu biar kita ngalur ya. Oke, siap. Nah tadi kan jatuh tuh, habis itu kan manggil adek, habis itu apa yang dilakukan? Nah biasa secara tradisional gitu kan ya,
lingkungan sekitar itu merekomendasikan untuk diurut. Iya, Nah, pijat. iya pijat, urut, tapi misalnya kategorinya tulang gitu. Pada saat itu kan tulang. Kita berapa kali gitu ya, dari 2 kali kalau nggak salah kayak gitu. Kemudian ada lagi nih urut gitu, pijat ke ibu-ibu. Sebenarnya tujuannya tuh untuk badan, bukan daerah yang tadi jatuh itu, karena kan badannya kayak sakit semua gitu. Ternyata si ibu ini langsung kayak punya inisiatif gitu, langsung ke arah sana. Pokoknya nih berhenti, bahasa Banyunya tuh ampih, pokoknya ampih, insya Allah sembuh gitu kan. Mengeluarkan kekuatan. Iya ya Robbana. Kemudian kan tipe udah juga orang yang satu nggak enakan, Nggak bisa nolak. Dia orangnya nggak bisa nolak. Kemudian yang kedua itu juga Ya itu bedanya kita tuh. Aku tuh ngegas, dia ngerem. Nah kemudian juga sebenarnya juga nggak suka diurut kan dek, kayak gitu. Udah diurutnya sakit banget, kemudian sudah dibilangin sama ibunya, bu jangan di situ gitu, enggak, pokoknya ini yang harus disembuhkan gitu. Akhirnya apa, ini tulang ekor, noh gitu, ditekan-tekan sampai nangis, Cedera ya. padahal lagi cedera gitu. Secara logikanya gitu ya, bedakan 3 hal sebenarnya yang sakit itu loh. 1 sakit otot, kedua cedera tulang, ketiga cedera saraf. Iya. Kalau cedera maksudnya otot gitu ya, pas pada saat radang pun itu nggak boleh di situnya yang ditekan gitu. Nah jadi teman-teman tuh ya, itu jadi pergi ke dokter dulu nih. Kita cederanya apa sih gitu ya. Jadi kalau otot nggak boleh, sama kayak adek kemarin tulang tuh, juga kan kalau ototnya kena. Ototnya kena, makanya dia dokter juga nggak boleh ya, jangan dipijat-pijat. Iya. Nah cederanya ini kan itu tadi gitu, makanya maksudnya jangan di sini ibu gitu, jangan di bagian itu diurutnya. Maunya kan bagian yang lain, ibunya langsung ke sana. Ya sudah, sadaqallahul azim kan. Nah sudah. Tapi kita disclaim dulu nih ya, bahwa bukan berarti pijat itu salah ya teman-teman ya. Cuman sesuai. Ada masanya sesuai ya, apa sih yang kita perlu pijat apa enggak. Kemarin tuh Akifah itu pas dia ototnya meradang, yang itu sebetulnya nggak pas untuk dipijat di daerah situnya, maksudnya jangan dipijat. Makanya waktu itu kan makanya waktu itu request sama ibunya tuh, maksudnya silahkan pijat area yang lain tapi jangan daerah itu gitu loh, maksudnya yang lagi cedera itu. Tapi beliau malah langsung titik fokusnya ke sana gitu. Jadi kita ini teman-teman sekalian sakitnya itu di daerah tulang ekor, dekat tulang ekor, S1 bagian, sampai L5, lumbar gitu ya. Sakrum, susah. Lumbar sakral apa lumbar sakrum gitu. Pokoknya gitu lumbar ya. L pokoknya ya L. Jadi daerah sensitif juga ya. L5 yes. Oke, setelah itu tuh apa yang terasa? Nah, makin sakit kan. Itu sampai kayaknya 1 minggu deh di sekolah itu izin, soalnya sekolah itu kan jauh jaraknya. Berapa ya, 20 km ada ya kayaknya deh. Jadi pokoknya jauh, 45 menit lah ya, pokoknya sekitar 30 sampai 45 menit lah kayak gitu naik motor. Itu kan tidak memungkinkan gitu untuk naik motor, apalagi pada saat itu jalan tidak sebaik yang sekarang. Berangkat ke sekolah mulus deh, tapi kalau ketika pulang dari sekolah itu kan banyak jalan yang ini berlubang lalu ditutup dengan aspal. Jadi kan dia agak-agak menggembung gitu kan. Gunduk gitu ya. Iya, ada gundukan akhirnya kan. Jadi kalau lewat itu tuh gitu kan, itu luar biasa. Akhirnya kita ada kan ya udah kita ke dokter aja. Kita ke ID kan sebagai paskes 1 gitu. Di ID itu kan sempat diminumin obat dulu 1 minggu. Kita balik lagi, dok ini benar-benar nggak ada kemajuan gitu. Padahal kan kasih obat yang anti nyeri juga, radang juga. Enak ya. Iya. Akhirnya oleh dokter langsung dirujuk ke rumah sakit Ansari Saleh ke bagian saraf begitu. Nah di sana disuruh rongsen dulu kan. Di rongsen nih, rongsennya biasa nih ya. Iya yang biasa rongsen kan tulang, khawatirnya kalau misalnya ada fraktur atau tulangnya yang retak kayak gitu. Nah habis itu ternyata nggak ada kan, nggak ada ininya. Kemudian dikasih obat dulu nih. Habis itu ternyata juga tidak ada perubahan yang berarti. Soalnya gini deh, kalau sholat gitu ruku ini kita rasakan kayak tulang ekor gitu kan. Padahal tulang ekor tuh ngikutin tulang di atasnya sebenarnya. Jadi tulang ekor tuh rasa menjungkit gitu, kayak
kalau papan yang ada kebuka gitu loh dek. Nah seperti itu rasanya, dia kayak rasa menjunjit gitu. Kemudian kalau naik motor itu tulang ekornya tuh terasa di tulang ekor, padahal sebenarnya tulang di atasnya kan yang setelah di MRI itu. Jadi di situ kayak tertekan, gimana ya, sakit gitu loh dek. Perih kayak gitu, perih-perih. sakitnya tuh perih kayak gitu. Ya, jadi kalau teman-teman yang memiliki gejala yang sama Iya gitu gitu ya, indikasinya susah ruku tuh sakit gitu Iya. ya. Kalau sholat susah ruku itu jangan mikir untuk saya kayaknya mau pengobatan tradisional dulu gitu ya, saya tunda dulu, tapi segera. Iya. Jadi Akipa itu pengobatan 1 tahun aja itu progresnya slow gitu, Iya. apalagi kalau kita lama-lama gitu ya. Ya, terus Nah itu kan akhirnya oleh dokter saraf itu diminta untuk kontras gitu ya, bukan kontras, MRI. Nah MRI tapi tanpa kontras gitu. Nah udah tuh, kalau tanpa kontras kan dia tidak ada rawat inapnya, jadi langsung aja karena nggak ada yang disuntikkan, prosedurnya seperti itu, langsung dari ronsen MRI tanpa gitu ya. kontras Dan dulu. ini jaraknya lama ya. Kita 1 lihat perkembangannya. bulan rasanya, 1 bulan aja bacaan biasa. Terus itu di MRI. MRI nih penjelasan ke teman-teman dulu nih. Apa nih? MRI itu mirip seperti CT scan atau scan. Kalau scan itu dia menggunakan radiasi kayak gitu, jadi listrik radiasi. Tapi kalau MRI dia menggunakan magnetik. Nah untuk pembacaan di dalam tubuh kita. Nah kemudian sebenarnya tergantung kebutuhan kan, dokter yang paling tahu. Hanya saja dikatakan bahwa MRI itu efek ke dalam tubuh itu lebih positif atau tidak terlalu berbahaya karena kan bukan karena kan bukan radiasi, dia magnetik kayak gitu, sehingga tubuh itu tidak terlalu mengalami kayak berontak atau apa sih istilah komplain apa kayak gitu ya intinya. Merespon responnya dengan tidak baik itu tidak, tapi dia lebih baik itu tidak ada efek samping gitu, kurang efek sampingnya kayak gitu. Jadi akhirnya MRI. Nah dimasukkan kan tuh pertama kali itu kayak ya Allah ya, maksudnya sebelumnya itu saya tipe orang yang tidak pernah masuk rumah sakit rawat inap. Sakit itu deh cuma flu gitu, paling berat tuh gitu, demam flu yang cuma gitu doang. Nah jadi bedanya itu teman-teman, kalau ronsen kita kan bisa lihat ya, tapi kalau MRI ini tuh bisa lebih detail gitu. Iya lebih detail. Jadi beda juga kalau misalnya kan saya pernah di ronsen ya. Oh iya ada. Nah kalau di ronsen itu kan misalnya nih kita dibaringkan, kemudian dipindai oleh alat. Iya. Dipindai oleh alat kan. Nah kalau MRI ini beda. Kalau aku kemarin lihat kipa kan. Nah kalau MRI ini dia dimasukkan ke dalam seperti tabung gitu. Dimasukkan ke sana. Jadi kalau ada teman-teman yang fobia sama tempat sempit itu masalah banget tuh. Bermasalah banget. Nah dimasukkan ke sana dan itu durasinya lama, setengah jam. Iya lebih malah. Kalau pakai kontras lebih lebih yang 1 jam. Nah, jadi itu. setiap kipa pengobatan tuh saya ikut gitu. Iya. Jadi lama di sana. Tapi kalau ronsen itu lebih cepat. Lebih cepat. gitu. Satu kali kayak di laminating gitu kan, set gitu. Kalau MRI tok lama gitu. Oke, setelah di laminating setelah di MRI, nah makan dulu kita. Iya. Makan dulu kita. Habis itu kan sambil direkomendasikan dari saraf ke rehabilitasi medik, karena kan dilihat ternyata ada cairannya gitu deh. Nah cairan apa sih di bagian sumsum tulangnya itu. Nah ini kata dokter sarafnya, ini sepertinya ada sesuatu gitu di kebiasaan orang ya. Ya ini dia pindah-pindah posisi duduk karena dia sudah tidak nyaman. Iya. Jadi memang harus berdiri. Kalau saya kemarin itu disaranin setiap 20 menit duduk itu harus berdiri. Iya sakit. Soalnya kan sudah sakit. Apa kita break dulu nih? Boleh break. Kita pause dulu ya. Kita pause dulu ya sampai MRI. Nanti habis ini kita bicara tentang MRI kontras. Kita istirahat dulu.